antri gabung. Saudara sekalian, hari ini kita alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Adakah yang sakit di antara saudara? Tidak ada ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur karena dari nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa ya, kita masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang masih sangat tidak kondusif ya di Indonesia. Masih banyak yang terkonfirmasi positif. Semoga kita dan juga keluarga kita bisa menjaga kesehatan ya, dengan senantiasa menjaga protokol kesehatan di rumah kita, di lingkungan kita, dan seterusnya. Ya, saudara sekalian, kita akan melanjutkan pokok bahasan berikutnya setelah beberapa pekan yang lalu secara tuntas kita menyelesaikan akuntansi untuk perusahaan dagang, mulai dari penjurnalan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Maka hari ini kita akan bahas masih juga terkait dengan perusahaan dagang, yaitu akun yang paling mempengaruhi daripada transaksi perusahaan dagang itu sendiri, yaitu tentang persediaan atau merchandise inventory. Tentu di sini nyebutnya hanya persediaan karena bisa juga digunakan untuk persediaan barang yang di perusahaan dagang maupun persediaan produk jadi nanti di perusahaan manufaktur ya. Jadi persediaan itu cukup banyak jenisnya. Di perusahaan dagang kita akan hanya mengenal persediaan barang dagangan. Sementara nanti ketika kita belajar perusahaan manufaktur, kita akan menemukan atau mengenal istilah lain lagi selain persediaan barang dagangan. Seperti misalkan persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan barang dalam proses, sampai persediaan produk jadi. Nah, kita hari ini fokus pada persediaan barang dagangan, nanti bagaimana pencatatannya. Oke. Paling tidak kita belajar terkait persediaan ini yaitu tentang prosedur pengendalian internal atas persediaan. Karena persediaan itu sangat penting apalagi dalam perusahaan dagang dan manufaktur. Keberadaan persediaan itu sangat mempengaruhi operasional utama daripada perusahaan tersebut. Operasional itu nanti akan mempengaruhi terkait dengan laba yang diperoleh. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan keuangan, kemudian 3 asumsi arus biaya persediaan, dan bagaimana asumsi-asumsi tersebut mempengaruhi laporan laba rugi dan neraca. Dan nanti kita bisa menghitung persediaan itu menurut perpetual khususnya dengan menggunakan beberapa metode perhitungan seperti first out, first in, first out ya, atau FIFO. Kemudian ada last in, first out, termasuk juga nanti average ya. Kemudian di sistem prodik juga akan mempelajari beberapa metode tersebut, kemudian kalau bisa sampai nanti membandingkannya dan mencari mana yang lebih tepat. Oke. Ya, mari kita mengenal mengapa pengendalian persediaan itu penting. Kita ketahui bersama persediaan itu adalah aset yang signifikan dan sangat penting ya bagi perusahaan ya, bagi perusahaan itu sangat aset yang terbesar ya. Artinya persediaan itu kalau kita jual barang dagangan sedikit, maka ya kemungkinan perolehannya laba akan juga sedikit. Besar itu juga kemungkinan juga akan semakin besar, namun nanti pengelolaannya juga akan menyusahkan dalam tanda kutip. Karena kalau kita punya persediaan yang banyak, berarti kita harus tahu bagaimana caranya agar persediaan tersebut itu bisa terjual dengan baik. Persediaan merupakan hal yang sangat penting bagi aktivitas utama perusahaan dagang dan manufaktur. Oleh karena itu harus dikendalikan dengan baik. Kesalahan dalam menentukan biaya persediaan dapat menimbulkan kesalahan penting dalam laporan keuangan. Selain tadi dari jumlah atau besar kecilnya dari persediaan, termasuk penentuan harga atau biayanya, kalau ada kesalahan itu sangat menentukan atau sangat berimbas pada
perolehan laba, perhitungan laba, dan seterusnya. Dalam laporan keuangan di sini contohnya adalah di laba bersih. Semakin tinggi persediaan dan kita salah menentukannya, berarti harusnya persediaan itu pas tapi dilaporkannya tinggi, maka ya akan menjadi lebih nanti nggak sesuai ya. Oleh karena itu harus disesuaikan dengan baik. Bentar ya. Yang tampak di layar saudara yang apakah? Halo? Yang belakang itu, Pak. Laporan penerimaan pesanan ya. Oke, kembali ke tadi ke sini, mengapa pengendalian persediaan itu penting. Tadi sangat menentukan operasional atau aktivitas utama dari perusahaan dagang dan manufaktur ya. Sederhananya tadi ketika kita punya persediaan barang dagangan, kalau jumlahnya sedikit itu berarti akan mempengaruhi kemungkinan kita memperoleh laba itu semakin kecil. Jumlah persediaan yang besar itu juga akan memungkinkan kita bisa memperoleh laba yang cukup besar kalau perusahaan kita adalah perusahaan dagang atau manufaktur. Oleh karena itu keberadaan persediaan ini sangat penting dan menentukan tadi laba yang kemungkinan bisa diperoleh. Oleh karena itu perhitungan mengenai biaya persediaan jangan sampai timbul masalah yang atau kesalahan yang besar. Nah, oleh karena itu harus dicermat ya untuk menentukan biaya atau harga pokok dari persediaan. Kemudian persediaan itu juga harus dilindungi dari risiko eksternal seperti kebakaran dan pencurian, termasuk penggelapan internal oleh karyawan. Ini berarti untuk mencegah adanya kerugian dari yang bisa kita cegah. Ya, tapi kalau eksternal misalkan kebakaran dan pencurian, ya kita sudah berusaha agar misalkan gudangnya sangat aman ya dari ada yang jaga, ada satpamnya sepanjang hari. Kemudian kalau ada kebakaran itu juga sudah ada alat-alat kebakaran yang nanti harapannya ketika terjadi itu bisa kita cegah, meminimalisir terjadinya kebakaran yang besar. Kemudian kalau penggelapan internal ya berarti nanti harus ada prosedur-prosedur yang ketat sehingga nanti karyawannya jangan sampai ada yang menggelapkan. Kemudian di pelaksanaan mulai dari pesanan itu juga harus dikendalikan dengan baik sehingga ketika pesanan itu dilakukan kemudian barangnya diterima itu pengecekannya harus dengan cermat, jangan sampai ada yang keliru sedikit pun. Kalau pesanannya 3 dengan kondisi yang seperti apa, maka ketika pesanan diterima harus sama. Kalau pesanan 1 ya 1, 2, 3 ya 3 dan seterusnya. Misalkan pesan A ya penerimaannya harus A, jangan sampai pesannya A datangnya B dan kita menerimanya. Termasuk juga nanti catatannya ada di faktur yang dibuatkan oleh penjual ya. Ini harus sesuai. Jadi ada dari pesanan, kemudian di laporannya, penerimaan dan fakturnya harus sesuai semua. Kemudian baru dilakukan penjurnalan atau pencatatan transaksi. Ya, entah itu tunai ataupun kredit, yang artinya pesanan pembelian laporan penerimaan faktur ini harus sesuai atau tepat. Jangan ini untuk menghindari kesalahan. Kemudian kalau terjadi kesalahan, apa pengaruhnya terhadap laba khususnya? Nah, nanti hubungannya dengan ekuitas. Mari kita lihat. Persediaan barang dagangan itu adalah aset, sementara harga pokok penjualan itu masuknya kelompok biaya dan beban. Aset itu nanti masuknya di neraca, sementara harga pokok penjualan itu masuknya di laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu nanti informasi mengenai labanya akan digunakan untuk menghitung ekuitas pemilik. Jadi mulai dari perhitungan harga pokok penjualan itu kalau sudah terjadi kesalahan
ya itu akan sangat mempengaruhi. Nah, mari kita lihat jika persediaan barang dagangan itu disajikan terlalu tinggi, maka harga pokok penjualan akan menjadi lebih rendah. Nah, kalau terlalu rendah, laba kotornya menjadi tinggi. Kalau menjadi tinggi berarti nanti ekuitas pemiliknya juga akan terlalu tinggi. Padahal ada kesalahan di persediaan barang dagangan yang disajikan terlalu tinggi. Harusnya 10.000 disajikan 15.000. Nah, padahal ini nanti adalah 10.000. Kebalikannya juga ketika disajikan terlalu rendah, harga pokok penjualan jadi terlalu tinggi, laba kotor dan laba bersihnya terlalu rendah, kemudian ekuitas pemiliknya jadi terlalu rendah. Oleh karena itu perhitungannya harus lebih tepat. Maka nanti akan kita temukan beberapa asumsi dalam pencatatan persediaan. Yang pertama adalah first in first out ya, atau masuk pertama keluar pertama. Artinya barang yang dibeli pertama ya harus segera dijual di berikutnya. Mari kita lihat ulang lagi ya. Terlalu cepat ya. Mari kita lihat misalkan barang yang pertama adalah apa tadi warnanya kuning ya, apa merah atau hijau. Artinya masuk pertama kuning merah itu ya langsung dijual yang pertama. Kemudian enggak jalan ya. Yang kedua asumsinya adalah last in first out, artinya barang yang keluar terakhir kemudian dijual terlebih dahulu. Artinya kalau yang barusan kita kulaan ya berarti harus segera dijual itu kalau asumsinya adalah last in first out ya. Masuk terakhir keluar pertama. Nah, artinya karakteristik persediaan yang kita miliki harus dipahami dengan betul. Pencatatan perhitungan persediaan itu lebih tepat yang mana, apakah first in first out atau last in first out. Coba kalau kita melihat produk kita adalah makanan dan makanannya itu adalah tidak tahan lama, maka menggunakan last in first out ini akan sangat membahayakan. Kenapa? Nanti berarti yang masuk pertama itu akan menjadi persediaan, ya kan? Kalau persediaannya tidak terjual dengan cepat, makanan yang tidak tahan lama akan menjadi basi atau rusak. Ini akan menimbulkan kerugian. Atau juga pengaruhnya terhadap harga. Harga dari persediaan kita yang sangat fluktuatif itu sangat mempengaruhi metode pencatatan atau perhitungan persediaan tersebut. Kalau stabil mungkin tidak masalah mau pakai first in atau first out, first in first out atau last in first out kayaknya tidak masalah. Tapi kalau harganya sangat fluktuatif ya mungkin lebih tepatnya adalah first in first out ya. Nanti kalau pakai last in first out maka bisa jadi harga yang pertama itu tinggi dan menjadi persediaannya akan menjadi lebih tinggi terus. Padahal harga yang saat ini itu sudah berubah. Apalagi kalau kondisi pandemi seperti ini harga bisa jadi berubahnya sangat cepat. Atau yang ketiga yaitu adalah rata-rata. Jadi ya namanya rata-rata mengambil jalur tengah ya. Kalau tadi menggunakan barang yang masuk pertama kemudian masuk terakhir di rata-rata, istilahnya begitu. Itu yang dijual. Sehingga di sini warnanya adalah rata-rata kuning misalkan atau rata-rata merah padahal barang tadi ada merah, kuning dan biru misalkan. Nah, tiga asumsi ini akan mempengaruhi pencatatan kita dan yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah perpetual ya. Ini paling banyak digunakan adalah first in first out akan lebih lebih aman tadi ya dari kalau karakteristik persediaannya itu harganya fluktuatif, kemudian tidak tahan lama, maka metode first in first out akan lebih cocok atau lebih tepat. Nah, contoh pencatatannya mari kita pelajari seksama. Kita menggunakan perpetual terlebih dahulu ya.
di jurnal khusus kemarin kita sudah menyinggungnya bahwa ketika kita mencatat di jurnal khusus untuk persediaan kemarin belum kita menggunakan kartu persediaan. Nah, nanti di sini kita akan simulasikan kalau pakai kartu persediaan untuk mencatat fluktuasi arus masuk arus keluar dari persediaan. Ini menggunakan perpetual terlebih dahulu, dan yang pertama adalah FIFO. Ini adalah transaksinya mulai tanggal Januari tanggal 1, ada saldo awal, kemudian menjual, kemudian apalagi itu membeli. Nah, sampai nanti di tanggal 30 adalah pembelian. Bagaimana cara pencatatannya di kartu persediaan khusus untuk barang 127B. Jadi kalau semakin banyak barang yang dijual ya berarti kartu persediaannya juga akan cukup banyak. Yang pertama adalah perpetual first in first out ya. Kita siapkan formnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah kolom kiri tanggal, kemudian kolom kedua pembelian, kolom ketiga adalah harga pokok penjualan, kemudian saldo persediaan. Ada juga yang memberi nama atau memberi judul kolomnya berbeda ya. Di sini pembelian, di sini penjualan, di sini saldo. Ada yang ini masuk, ini keluar, ini saldo. Kurang lebihnya sama. Pada intinya adalah yang kiri ini adalah pembelian, ini nanti untuk mencatat yang penjualan, kemudian yang paling kanan adalah saldo. Di mana masing-masing ada informasi yang lebih detail, ada jumlah dalam unit, biaya per unit, dan total biaya. Berarti ini adalah jumlah rupiahnya ketika jumlah unit dikalikan biaya per unit, dan masing-masing kolom ada 3 subkolom ini. Nah, pertama mulai dari saldo awal, karena kita asumsinya adalah mulai menyiapkan form dari kartu persediaan barang 127B, maka Januari tanggal 1 di kiri kita isi, kemudian nanti di saldo jumlahnya berapa, biayanya berapa, kemudian total biaya adalah 10 kali 20 atau perkalian dari jumlah unit kalikan biaya per unit. Nah, ini tadi di data awal tadi adalah saldo awal 10 unit dengan harga per unitnya atau biaya per unitnya adalah 20. Transaksi berikutnya adalah penjualan. Nah, penjualannya adalah 7 unit. Di sini ada harga 30, ini adalah harga jual. Di kartu persediaan itu memakainya adalah harga pokoknya ya. Atau harga jualnya, harga pokoknya. Ya. Tanggalnya diisi terlebih dahulu, kemudian jumlahnya diisi 7 karena jualnya 7, kemudian biayanya ada 20. 20 dari mana? Yaitu dari sini karena harga yang dijual itu adalah 20. Maka di sini tulisannya adalah harga pokok penjualan. Jumlah unitnya yang terjual tapi harganya adalah harga pokok ya. Kemudian total biayanya adalah 7 kali 20 sama dengan 140. Kemudian jumlahnya di saldo akan berkurang karena 10 dikurangi 7 menjadi 3, kemudian harganya masih sama dan total biayanya menjadi 60 ya, karena 10 dijual 3, dijual 7 masih ada 3 dan ini adalah saldonya. Kemudian yang berikutnya adalah pembelian 10 dengan harga ternyata yang berbeda adalah 21 per unit, maka pencatatannya seperti apa? Tanggalnya diisi terlebih dahulu, kemudian di kolom pembelian 8 adalah jumlahnya, kemudian biaya per unit adalah 21, total biayanya adalah 8 kali 21 yaitu 168. Setelah itu bagaimana? Hati-hati, ini tadi kita menggunakan first in first out ya. First in first out berarti saldonya diturunkan terlebih dahulu di sini. Kemudian baru yang pembelian ditambahkan di bawahnya, yaitu 8, kemudian 21, dan jumlahnya. Hati-hati jangan sampai ke salah mencatatnya. Ya. Dan seterusnya. Apa yang diceritakan Yoga
Berikutnya adalah transaksi penjualan. Nah, kalau tadi hanya ada satu harga, sekarang adalah ada dua kelihatannya ya. Di saldo setelah tanggal 10 ada dua jenis harga, berarti jenis untuk barang 217B yaitu dengan jumlah 3 harganya 20, kemudian jumlahnya 8 harganya 21. Hati-hati ini ada dua. Karena first in first out hati-hati tadi ya. Yang pertama ditulis terlebih dahulu, kemudian yang berikutnya di baris berikutnya. Nah, tetapi ketika menjual hati-hati first in first out. Nah, ini adalah menjual berapa itu? 4 ya. Menjual 4. Nah, menjual 4 itu ternyata di saldo yang masuk pertama itu harus dijual terlebih dahulu. Masuk pertama berarti yang harganya 20. Ya. Harganya 20 berarti di sini ditulis 3 karena unitnya hanya tinggal 3, harganya 20, jumlahnya 60. Nah, yang satu diambilkan yang harganya 21. 21, maka total biayanya adalah 21. Saldonya yang harganya 20 sudah tidak ada, kemudian tinggal yang harganya 21. Jumlahnya dari 8 dijual 1 menjadi 7. Sehingga total biaya di saldo adalah 7 kali 21 yaitu 147. Ya. Hati-hati, ini 3 karena masuk pertama dijual terlebih dahulu, kemudian baru diambilkan dari yang berikutnya. Kemudian penjualan lagi 2. Harga jualnya 32, ini tidak pengaruh di kartu persediaan harga jualnya karena menggunakan harga pokok. Yaitu nih mudah sekali 2, harganya kan tinggal hanya ada 1, berarti 2 kali 21 sama dengan 42, saldonya 5, kemudian harganya 21, totalnya adalah 105. Kemudian transaksi berikutnya adalah pembelian, harganya ternyata beda lagi, yaitu 22. Bagaimana pencatatannya? Tanggal 30 di kolom pembelian 220 adalah 10 kali 22. Kemudian saldonya tidak boleh dijumlahkan tadi ya karena harganya berbeda. Ini menggunakan first in first out. Yang 521 terlebih dahulu ditulis lagi, kemudian di bawahnya adalah yang baru dibeli yaitu 10 tahun. Mister masuk tanggal 2 ya. Itu tanggal 5-nya UAS. Mantap. Halo. Ada yang ngobrol mau menjelaskan? Kemudian setelah dijumlahkan semua, semuanya sudah dicatat, maka di akhir periode saudara harus mencatat pembeliannya berapa, total biayanya berapa, kemudian yang terjual itu berapa, terus kemudian nanti ini adalah totalnya. Untuk biaya per unitnya tidak usah karena kan bermacam-macam. Kemudian di saldo juga demikian 15, kemudian jumlahnya berapa. Kemudian kalau mau dirinci adalah ini rinciannya 521 dan 1022. Jika ada pertanyaan saldo persediaan untuk menggunakan FIFO, maka saldonya adalah jumlahnya 325 dengan rincian berikut ya. Kemudian bagaimana dengan LIFO atau last in first out? Untuk tanggal 1 sama, saudara menyiapkan di kolom saldonya 10, 20, 200. Kemudian yang berikutnya adalah pembelian kalau tidak salah atau penjualan tadi ya. Oh, menjual. Menjual untuk tanggal 4 sama karena di saldo persediaan kan harganya hanya ada 1. Berarti 7, 20, 140, kemudian 3, 20, 60. Kemudian yang berbeda adalah membeli, ini kurang lebihnya juga sama, 320 turun dulu, kemudian 821, 168 ya. Artinya ada dua jenis sama dengan tadi, sampai di sini tanggal 10 itu sama dengan FIFO. Nah yang berbeda adalah berikutnya ketika di saldo itu ada dua jenis persediaan, bagaimana saat penjualan. Mari kita lihat di tanggal berikutnya. Berikutnya adalah menjual 4 unit. 4-nya dari mana?
Kalau tadi first in first out diambilkan dari yang pertama masuk, yaitu dengan harga 20, karena ini menggunakan last in first out, maka diambilkan yang terakhir masuk yaitu dengan harga 21. Ini di sini 21 dengan jumlah unit yang dijual adalah 4, ya kan? Nah, 4 kali 21 84 dan di saldo 3 20 60 diturunkan terlebih dahulu ya karena belum terjual. Kemudian yang berikutnya adalah 4 21 80 jumlahnya adalah 84. Nah, ini agak berbeda di sini di tanggal 22. Kalau tadi menggunakan yang harga 20 kemudian baru ditambahkan yang 21, kalau sekarang hanya menggunakan 21 karena last in first out. Saldonya adalah seperti ini, menjadi berbeda antara Vivo dan Livo. Kemudian tanggal berikutnya adalah menjual 2 unit. 2 unit dari mana? Masih dari karena last in first out, maka diambilkan yang 21 karena masih ada 4 dijual 2. Ya, sama dengan ini 2 kali 21 sama dengan 42 dan saldonya adalah 3 dan per unitnya 20 dan 2 per unitnya 21. Kemudian tanggal terakhir adalah pembelian 30, 22, 20 ini sama cara mengisinya. Saldonya menjadi berbeda. Ada 3 jenis biaya untuk barang 127B dengan biaya per unitnya 20, 21, dan 22. Ini menjadi berbeda sehingga kalau nanti di total di akhir periode juga akan menghasilkan perbedaan saldo persediaannya berapa, harga pokok penjualannya berapa. Saya tentu akan bisa melihat ternyata barang yang masuk terlebih dahulu kalau menggunakan Livo akan ada terus kalau belum terjual. Ini di sini karena yang terjual itu adalah menggunakan yang ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini jadinya adalah kita totalkan masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah periodik Vivo. Ya, kalau tadi adalah perpetual, sekarang periodik. Jadi tampak jelas di kartu persediaan antara perpetual Livo dan perpetual Vivo ya, menghasilkan jumlah yang berbeda untuk harga pokok penjualan dan saldo persediaannya. Bagaimana kalau menggunakan periodik? Periodik itu pencatatannya tidak secara real time untuk persediaan, artinya fluktuasinya persediaan hanya dicatat di awal dan di akhir periode saja. Nah, bagaimana cara cara mencatatnya atau menghitungnya? Mari kita lihat. Soal yang masih sama tadi ya. Pertama adalah ini ada namanya saldo, kemudian pembeliannya ada tiga kali ini misalkan ini soal yang lain lagi ini berarti tidak yang tadi ya. Ini ada 200 unit dengan harga $9 per unitnya, kemudian ada 300 pembelian 400. Kemudian caranya adalah saudara mencari tersedia yang dijual selama periode tertentu tersebut, yaitu ada 200, 300, 400, dan 100, yaitu 1000. Kemudian harganya juga demikian dihitung. Harga pokok barang tersedia untuk dijualnya, caranya adalah tadi unitnya kalikan harganya masing-masing dihitung. Ada 1000 unit, kemudian harganya adalah 10.400. Kemudian perhitungan fisik ternyata adalah 700 dari 1000 unit telah terjual. Berarti yang terakhir adalah yang tersisa atau yang menjadi saldo adalah 300. Nah, bagaimana cara menghitung 300 itu? Harga pokoknya berapa? Ini kalau menggunakan Vivo, unit-unit yang pertama dibeli secara teoritis merupakan unit yang pertama kali dijual. Sehingga perhitungan yang dijual yang terlebih dahulu adalah dari tanggal 1 Januari atau yang saldo awal. Nah, ini dijual. Hilang tadi berarti jualnya 700 ya. Ini baru 500, baru kemudian menjual 200. Berarti yang tersisa adalah
Yang terakhir masuk itu berarti yang pembelian tanggal 18, unitnya 100, kemudian harga per unitnya adalah 12. Tadi kita ingat catatan fisiknya adalah menunjukkan terjual 700. Artinya yang jadi saldo persediaan adalah 300. Kalau ini 100 berarti masih kurang, pembelian sebelumnya adalah 200. Harganya 11, maka jumlahnya adalah 2.200 dan persediaan akhir jumlahnya adalah 3.400 dolar. Ya, jadi diambilkan 300 unit ya, persediaan itu diambilkan dari pembelian yang terakhir. Kalau pembelian terakhirnya 100 berarti masih kurang 200, 200 itu diambilkan dari pembelian terakhir berikutnya. Sebelumnya lagi berarti ya. Oke. Itu adalah periodik FIFO, agak berbeda dengan tadi perpetual menggunakan kartu persediaan. Kemudian kalau mau menghitung harga pokok penjualannya ya berarti barang tersedia dijual tadi 10.400 dikurangi persediaan akhir. Ini secara grafik lagi saya bisa lihat. Ini tadi pembeliannya ada ini ya, informasinya. Kemudian 1.000 unit dengan harganya sekian. Kemudian dijual 700 dan tersisa 300. Rinciannya adalah ini. Sekali lagi kalau FIFO berarti cari persediaan akhirnya itu adalah dari pembelian yang terakhir terlebih dahulu. Pembelian terakhir ini adalah 18 November, kemudian ternyata masih kurang 200 diambilkan dari pembelian sebelumnya, yaitu tanggal 21 September. Berbeda dengan FIFO, nanti last in first out ini mari kita lihat, kalau datanya sama, menggunakan LIFO, batch terakhir yang dibeli dianggap sebagai batch pertama yang dijual. Artinya yang tersisa adalah yang awal masuk, ya. Berarti yang tersisa berarti yang pembelian awal. Karena pembelian yang terakhir langsung terjual. Sama dengan tadi yang terjual adalah 700, ya. Maka yang tersisa adalah atau saldo akhirnya adalah 300. Nah, ini yang terjual adalah yang masuk terakhir. Maka yang tersisa adalah yang awal-awal masuk. Nah, awal-awal masuk berarti yang dari 1 Januari dan 10 Maret. 1 Januari adalah 200, yang 100 diambilkan yang dari 10 Maret. Tinggal dihitung 200 kali 9 ditambahkan 100 kali 10. Sehingga saldo persediaan akhirnya tidak seperti tadi FIFO, jumlahnya berbeda di sini menjadi hanya 2.800. Ya, karena rata-rata namanya harga itu kan fluktuatif dan semakin ke sini itu semakin naik ya. Kondisi umumnya atau secara umum itu seperti itu. Kemudian barang harga pokok penjualan kalau mau dihitung ya ini adalah 7.600. Artinya sekilas kalau menggunakan LIFO, harga pokok penjualannya menjadi lebih tinggi karena nilai persediaannya lebih rendah. Karena tidak menunjukkan harga terkini, ya kan? Karena menggunakan persediaan yang awal-awal dibeli yang dimana harganya biasanya lebih rendah. Secara grafik adalah seperti ini. 700 itu yang terjual di bawah ini, kemudian yang 300 adalah saldo akhir. Ini letaknya berbeda, berkebalikan dengan FIFO tadi. Kalau rata-rata ini berbeda dengan LIFO dan FIFO. Nah, bagaimana kalau rata-rata? Caranya adalah harga barang tersedia terjual itu dibagi unitnya. Sehingga akan ketemu biaya rata-rata per unit yaitu 10.400 bagi 1.000 yaitu 10,4 karena rata-ratanya ya. Ini menggunakan rata-rata tertimbang ya. Sehingga harga pokok penjualannya menjadi berbeda juga karena kan nilai persediaan akhirnya kalau tadi 3.400, kemudian LIFO 2.800, sementara kalau rata-rata 3.120.
Kemudian saudara bisa mengalihkannya, ya namanya rata-rata, ya dikalikan rata-rata itu nanti hasilnya juga akan sama karena dari angka yang sama. 10.400 dibagi tadi 1.000, 10,4, 10,4, yang persediaan akhir kalikan 300, yang harga pokok penjualan kalikan 700. Kemudian ada juga menggunakan penilaian persediaan pada mana yang lebih rendah antara harga pokok. Kalau tadi pencatatan ya, yaitu menggunakan perpetual periodik dengan ada FIFO, LIFO, dan rata-rata. Ini adalah LCM. LCM itu lower cost method ya, menjadi memilih mana harga yang lebih rendah. Contoh sederhananya adalah harga pokoknya adalah 10,25, kemudian harga pasarnya adalah 9,5. Maka yang dipilih adalah harga pasarnya lebih rendah. Kemudian yang ini harga pokoknya lebih rendah, kalau ini harga pasarnya lebih rendah ya. Dan nanti diambil rata-ratanya. Kemudian 15 ini adalah penurunan, ini untuk berarti ada perbedaan harga di persediaan tersebut, maka harus disesuaikan. Ya rata-rata persediaan itu harganya adalah turun ini ya, berarti 15.520 itu adalah harga pokoknya, sementara harga pasar 15.070. Sehingga persediaan akhirnya nanti harus terkurangi 450 ya. Ini bisa dilihat di sini, nanti ada perbedaan lagi ya setelah diketahui nanti saldo persediaan, kemudian ada namanya perhitungan LCM atau lower cost method. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan jumlah persediaan agar tidak menjadi besar atau tidak menjadi sangat rendah. Karena tadi persediaan itu kan sangat penting keberadaannya. Semakin sedikit jumlah persediaan, maka kita akan semakin kecil untuk memperoleh laba. Karena tidak bisa menjual yang banyak. Kalau persediaannya banyak, menjualannya banyak, kan labanya kemungkinan akan besar. Oleh karena itu, biaya persediaan ini sangat penting. Kalau persediaannya banyak, itu juga ada biaya yang harus dikeluarkan untuk menjaga ya harga persediaan itu menjadi aman, terkendali, dan seterusnya. Kemudian metode retail berdasarkan pada hubungan antara harga barang tersedia untuk dijual dan dengan harga retail. Harga retail itu maksudnya harga yang ada di pasar, ya. Harus diketahui secara umum. Jadi kalau perusahaan punya barang dagangan harus mantau terus harga di pasar itu seperti apa, sehingga nanti harus kalau kulaan itu cari yang murah tentunya, sehingga nanti bisa menjual yang lebih tinggi. Kalau tidak bisa mencari yang lebih rendah, ya berarti kemungkinannya apakah harganya tetap dengan resiko labanya semakin kecil. Ya, ini ada perhitungannya. Yang pertama adalah menentukan rasio harga pokok terhadap harga retail. Kemudian yang kedua adalah persediaan pada harga retail. Kemudian yang berikutnya adalah hitung estimasi persediaan pada harga pokok. Ya. Dan ada beberapa metode yang lain. Ini mohon maaf untuk selanjutnya nanti pertanyaannya di grup saja ya. Ini karena Zoom-nya akan dipakai untuk ujian skripsi. Nanti silakan kalau ada pertanyaan bisa di grup WA. Secara umum tadi adalah perpetual dan periodik adalah demikian. Kalau perpetual menggunakan kartu persediaan, sementara kalau periodik tadi menggunakan perhitungan dengan menghitung tadi jumlah persediaan yang tersedia untuk dijual, kemudian yang terakhir itu ada berapa saldonya. Last in dan first out tentu berbeda, termasuk yang rata-rata. Demikian saudara, saya akhiri untuk di Zoom ini.
kita lanjutkan di grup PA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.